Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Ikhwan sudah bergabung bersama kita. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Agak lemes-lemes saya Masih lihat. isolasi mandiri di rumah. Oh, Masya Allah. Semoga disegerakan sembuh Ustadz ya. Amin. Tapi alhamdulillah, walaupun isolasi mandiri tetap bisa memberikan manfaat, insya Allah membagikan ilmu-ilmunya kepada kita semua ya Ustadz ya. Jadi Ustadz, mungkin langsung saja Ustadz, saya persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan ceramahnya terkait yang tertunda pekan sebelumnya, yaitu dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Ini sudah masuk ke bagian ke-8 Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Wa qur rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meski dalam keadaan saya sedang isolasi mandiri bersama istri di rumah karena ternyata positif COVID-19 3 hari yang lalu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita teguran-teguran, memberikan kepada kita ujian-ujian yang kita berhusnuzan terus kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ujian itu, dengan teguran itu, semakin menguatkan jiwa kita, hati kita, semakin membuat kita menunduk, ya, merendahkan diri pada Zat yang Maha Kuat, yang Maha segala-galanya. Sedikit saya bercerita, ya, ketika divonis positif COVID, sebelum masuk ke materi kita, awalnya istri yang bergejala, ya, batuk dan demam. Saya kira karena hanya sakit biasa, dan memang bertepatan dengan wafatnya mertua. Ini yang membuat istri semakin drop dan membuat, ya, pertahanan imunitas tubuhnya berkurang. Tak lama berselang, sehari setelahnya saya pun demikian. Tiba-tiba sesak, batuk dan tenggorokan terasa agak apa namanya, ya, agak berpasir, ya. Ini gejala-gejala awal sepertinya. Awalnya tidak sampai percaya bahwa terkena COVID, karena 2 hari sebelumnya saya dari Mamuju, dan ketika di Mamuju bertolak ke Makassar, saya sudah swab antigen dan negatif. Ya, jadi agak pede bahwa saya masih negatif. Qadar Allah, setelah istri awalnya di swab antigen positif, saya mulai khawatir. Sepertinya saya juga kena ada batuk, ya, ada batuk sempat demam. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian juga tidak perlu khawatir, ya, ketika ada gejala-gejala seperti itu, cepat ambil tindakan, cepat kita berikhtiar. Ini juga bagian dari ikhtiar, bagian dari ujian, bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk mendewasakan kita, ya. Dan tentunya ini adalah merupakan asbab-asbab kita semua berhusnuzon mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan ternyata setelah di swab, saya pun ikut positif. Qadarallahu ma syaa. Kita ambil hikmahnya semua, bahwa tidak ada yang bisa mengatur kehidupan ini, bahkan kita pun tidak bisa bertanggung jawab terhadap diri kita. Tubuh kita ini bukan punya kita, ya. Badan kita, jasmani kita itu bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak kepada kita, qadarallahu ma syaa, maka Allah berkehendak semaunya, ya, semaunya. Tinggal kita menghadapi dengan ikhtiar yang terbaik, dengan doa-doa, dengan ruqyah, dengan herbal, dengan obat. Itu semua adalah sesuatu yang jaiz, yang dibolehkan, insya Allah. Saya juga mendoakan kepada saudara-saudara yang sedang sakit,
Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. bahwa kesehatan itu ternyata mahal, ya. Kesehatan itu baru terasa nikmat ketika Allah cabut. Salat pun saya hari ini masih duduk, ya, belum bisa berdiri. Masih susah untuk berdiri. Kemudian makan pun masih terbatas, ya, tadinya makannya lahap, tiba-tiba harus berkurang. Dan itulah Allah mencabut nikmatnya ketika kita sakit. Makanya Allah bilang, manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Termasuk diantaranya sakitmu, sehatmu sebelum sakitmu, ya. Sehatuka qabla sakamik. Kemudian wa faraghika qabla syugulik. Waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Manfaatkan betul-betul. Kalau kita luang, kalau kita banyak waktu, lakukan kebaikan-kebaikan. Karena akan ada waktunya kita disibukkan dengan kesibukan yang kita tidak tahu bahwa ini kesibukan untuk Allah atau untuk siapa, ya. Kemudian wahayataka qabla mautik. Yang paling parah itu adalah kehidupan kita sebelum kematian. Kalau kita sudah wafat, sudah meninggal, mati, ya, dibungkus kain kafan, tidak bisa lagi kita bergerak kemana-mana, ya. Kita harus mempertanggungjawabkan. Olehnya itu kita jadikan momentum uh, momentum taklim kita sepekan ini, cara kita untuk mengupgrade ilmu kita, cara kita untuk mendekat kepada Allah selangkah demi selangkah, meskipun tidak sempurna, ya. Meskipun tidak sempurna kita menjadi seorang alim, seorang ulama, menjadi seorang yang faqih fiddin, paham agama, tapi minimal kita sudah pernah berusaha dan Allah menilai usaha kita, ya. Duduknya kita mendengarkan taklim ini, kemudian kuota kita yang kita pakai, kemudian handphone kita yang kita nonaktifkan sementara, telepon-telepon atau hubungan dari apapun, itu merupakan Mohon maaf sebelumnya, jadi sepertinya Ustadz Ikhwan terputus ya. Tapi kita coba untuk ini kembali. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Mamuju, yang di Kalimantan Selatan, yang di Sumedang, yang mendapatkan musibah, banjir. Informasi terakhir 95 yang meninggal di Sulbar, ya. Kurang lebih 19.000 orang mengungsi ke gunung-gunung yang tadinya rumahnya bagus, yang tadinya kendaraannya mewah, yang tadinya rumahnya itu bertingkat-tingkat, ternyata itu menjadi kuburan mereka. Ini kembali kita diingatkan bahwa manusia lemah, Allah yang maha kuat. Siapa yang bersandar kepada rumahnya, rumahnya akan hancur. Siapa yang menyombongkan hartanya, hartanya akan hilang dalam sekejap. Siapa yang menyombongkan kendaraannya, kendaraannya bisa menjadi jalan dia untuk, ya, jalan dia untuk menuju kematian, ya, menuju kematian. Tidak ada yang abadi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita bersandar, ya, tempat kita meminta, bersandar meskipun kita dalam keadaan lemah, tapi ketika kita bersandar kepada Allah, kita akan menjadi kuat dengan kalimat la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung taklim kita insyaallah pada kesempatan hari ini poin ke-22, ya, tentang dosa-dosa yang dianggap biasa, ya. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Ini kembali saya ingatkan kenapa kita mempelajari ini, agar kita pertama bisa meninggalkannya. Yang kedua, kita bisa mendeteksi dini kalau kita ternyata masih mengerjakannya, atau ada saudara kita, atau ada teman kita, atau ada keluarga kita, segera kita mengingatkan, ya, kita ingatkan. Yang belum dapat bukunya, yang belum dapat cetakannya, bisa diminta nanti ke Dinda Ikram, Dinda Ikram nanti bisa bagikan insyaallah, ya, untuk bisa dibaca. Kita hanya mengulas sekilas saja dari poin-poin yang kita lewati. Insyaallah pada pagi yang berkah ini, poin ke-22 yaitu memandang wanita dengan sengaja. Nah, ini sangat sulit kita hindari, ya. Terkadang kita baru buka mata, kita buka televisi, setel TV, YouTube dan sebagainya, sudah nampak semua perempuan-perempuan yang bertelanjang, ya, tidak berhijab. Kemudian ada memang yang sengaja yang mempertontonkan aurat. Ini bagi kita, ujian bagi kita. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan,
dalam surah An-Nur, lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim. Ya, ini solusinya. Bagaimana solusinya Ustaz? Kalau banyak wanita-wanita yang telanjang, banyak wanita-wanita yang mohon maaf ya, menyingkap auratnya, apa solusinya? Allah berikan solusi. Yaghuddu min absarihim. Hendaklah kalian menundukkan pandangan. Ini cara yang paling mudah. Menundukkan pandangan termasuk adalah mematikan televisi yang tidak bermanfaat, tayangan-tayangan tidak bermanfaat. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Jadi dari awal dari kemaksiatan, khususnya perzinahan itu diawali dari pandangan mata, an-nazrah. Kata Nabi SAW, an-nazrah sahmun min sihami iblis, bahwa pandangan mata itu adalah panah dari panah-panah iblis yang dilesakkan kepada anak cucu Adam. Jadi sengaja memang iblis menghiasi wanita-wanita itu untuk bisa dipandang, dinikmati dan sebagainya sebagai ujian. Solusinya tundukkan pandangan. Ketika kita sudah terbiasa menundukkan pandangan kita, Allah berikan kepada kita ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Ya. Disebutkan juga dalam hadis Nabi, fazinal ain an-nazar. Disebutkan bahwa zinanya mata itu adalah dengan memandang. Dianggap kita berzina, dianggap kita melakukan dosa ketika kita memandang seseorang ya yang bukan mahram kita, kemudian ternyata kita menikmati pandangan itu, ya. Terus bagaimana kalau tidak sengaja, Ustaz? Ya, tidak sengaja melintas begitu ya. Itu adalah pandangan an-nazratul ula, ya. Itu masih ma'fu, masih dimaafkan, tapi jangan diikuti. Misalnya ada yang melintas di depan kita lihat, ya. Tidak usah langsung tundukkan pandangan, tidak usah kita ikuti sampai ya. Jangan. Cukup kita sekejap saja baru kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Ini kalau kita tidak biasakan, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Harus dibiasakan, dibangun kebiasaan dari awal. Ya. Kemudian yang ke-23, diasah, hilangnya rasa cemburu. Ya, hilangnya rasa cemburu dari kalangan kaum muslimin. Tidak dianggap suatu aib lagi ketika ada anak perempuan yang digonceng sama laki-laki yang bukan mahram. Ya, ini namanya diasah, hilangnya rasa cemburu. Kemudian tidak merasa cemburu, tidak merasa sungkan ketika ada laki-laki yang masuk ke rumah kemudian tanpa izin suami berdua-dua dengan istri kita. Nauzubillah, tidak boleh. Haram hukumnya seorang istri menerima tamu laki-laki hatta sampai dia sepupu, ya. Kalau dia sepupu tidak boleh, tetap tidak boleh. Dia harus minta izin kepada suami. Boleh saya kasih masuk sepupu, ya, sepupu suami atau sepupu istri laki-laki, ya. Tapi kebanyakan istri atau suami yang memiliki diasa tidak membolehkan. Harus jadi ditemani sama mahram yang lain. Adakah anaknya, adakah saudara yang lain, adakah sepupu yang lain. Karena kata Nabi, alhamu al-maut, sepupu itu bisa jadi kematian. Artinya bisa menjadi musibah. Banyak sepupu saling selingkuh. Ya, hati-hati. Ya, diasa ini penting. Termasuk diasa, hilangnya rasa cemburu. Seorang suami istri tidak pernah melarang anaknya keluar rumah tanpa menggunakan hijab yang syar'i. Ini berarti diasa. Ya. Tidak pernah dia tegur anaknya, pakai jilbab nak, kalau keluar tidak boleh, itu besar maki haid, maki kelas berapa, maki kuliah, maki ya, tidak boleh pakaian seperti itu, tidak sesuai syariat. Kita tega nanti di neraka, tega nanti ibu masuk neraka gara-gara kita, ya, atau kita tidak sayang sama diri kita, ya, harus diingatkan. Ketika itu tidak diingatkan, maka kita masuk dalam diasa, hilangnya rasa cemburu. Ya, hilangnya rasa cemburu. Kemudian yang ke-24, memalsukan nasab anak kepada selain ayahnya. Ya, dan mengingkari atau pengingkaran ayah terhadap anak sendiri. Ini tidak boleh di dalam agama Islam. Misalnya kita mengadopsi anak, kemudian anak itu kita tidak kasih tahu kalau dia itu anak adopsi. Ya,
anak adopsi. Ini tidak dibolehkan. Harus dia tahu bahwa kau dulu diadopsi nak, saya ambil dari keluarga ini, dan tetap nasabnya itu misalnya Muhammad bin Abdullah, harus dikasih nama Muhammad bin Abdullah. Tidak boleh kita kasih nama Muhammad bin Ahmad misalnya, karena Ahmad ini yang mengadopsi. Ya, tetap harus disandarkan kepada nama bapaknya. Ya, nama bapaknya. Kalaupun tidak ditahu nama bapaknya, cukup namanya Muhammad saja. Tidak boleh kita menambah nama orang lain di belakang nama anak yang diadopsi atau anak yang kita ambil. Ya. Kemudian pengingkaran ayah terhadap anaknya sendiri. Ada anak yang diingkari, ya, bahwa kau bukan lagi anakku. Ya, kau bukan, saya hapus muka dari kakak karena mungkin anaknya ini durhaka, anaknya ini nakal dan sebagainya. Tetap pengingkaran ayah terhadap anak sendiri ini masuk dalam kategori dosa besar. Sejahat apapun anak kita, sejahat apapun anak kita, tetap kita harus mendoakan, tetap harus menganggap dia adalah bagian dari kewajiban kita untuk senantiasa untuk menjaga, ya, minimal dalam bentuk doa. Kemudian yang terakhir dalam taklim kita hari ini yaitu memakan uang riba. Hati-hati dengan uang riba, kartu kredit dan mengambil pinjaman, kemudian yang harus dikembalikan 100.000 kita pinjam harus kembali 150.000. Ya, riba huwa az-ziyada wan numu. Ya, riba itu adalah bertambahnya sesuatu dari pokoknya. Hati-hati. Ya, bertambahnya sesuatu dari pokok. Ini tidak dibolehkan di dalam agama kita. Kemudian termasuk, ya, kita semua harus berlindung diri dari seluruh praktek-praktek riba. Insya Allah nanti untuk pendalaman materi untuk riba ini akan kita jelaskan dalam poin khusus tentang riba, insya Allah. Karena riba ini sangat luas, ya, sangat luas sekali, dan dosanya sangat luar biasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dosa riba yang paling ringan adalah, ya, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seseorang anak yang menzinahi orang tuanya atau ibunya. Ini dosa riba. Ya. Satu-satunya pelaku dosa yang diperangi Allah Subhanahu wa taala adalah pelaku riba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, mengumumkan perang kepada pelaku riba. Olehnya itu segera kita berusaha untuk bertransaksi dengan syariah, ya, lebih menenteramkan, lebih adil, dan insya Allah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti banyak yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan menabung di bank konvensional? Ya, meskipun ada perbedaan ulama, pendapat para ulama ada yang menyebutkan boleh kalau hanya untuk misalnya transfer gaji, tapi setelah itu harus dipindahkan ke bank syariah kita. Ya, kemudian atau yang kedua dijadikan tempat penampungan yang paling utama itu adalah uang kita yang berada di bank syariah. Kenapa? Ada juga yang mengatakan, Ustadz, sama di bank syariah juga sama seperti di konven. Ya, tetap kita harus berhusnuzon, karena dari sisi perangkat berbeda antara syar'i dan konven. Ya, syar'i dan konven itu berbeda. Yang pertama dari akadnya. Dalam transaksi syariah selalu ada akad-akad yang harus dijalankan. Yang kedua dalam transaksi syariah selalu semua transaksi itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Mereka terdiri dari ustadz-ustadz, ulama-ulama yang kompeten dalam muamalah syariah. Ketika ada kesalahan, kekeliruan dalam produk-produk, diberi teguran bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Minimal kita sudah terhindar, minimal kita sudah berlepas diri dari transaksi-transaksi yang tidak jelas atau yang disebut dengan transaksi syubhat. Dengan kita membuka tabungan syariah, ya, tabungan syariah dimanapun itu, jenis bank apapun, tabungan syariah itu insya Allah sudah mengurangi praktek-praktek yang ada di
apa namanya, ada di bank konvensional. Ini ini bagian dari poin yang terakhir ya dalam taklim kita pada hari ini, lima dosa besar atau 5 dosa yang dianggap biasa ditutup dengan riba. Tadi dibuka tadi dengan apa? Poin yang ke-21 tentang memandang wanita ya yang bukan mahram. Ya, memandang wanita dengan sengaja. Dengan sengaja ya, kalau tanpa sengaja tadi tetap ya diulangi lagi, kalau tidak sengaja tapi tidak boleh diikuti, tidak boleh sampai tak kalah deh ya, ini kan bahasa tak kalah, ini bahaya ini. Ini jebakan setan ya. Saya kira 5 poin ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita untuk senantiasa meningkatkan keilmuan kita, kemudian kehati-hatian kita terhadap dosa-dosa yang dianggap biasa di masyarakat kita, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Yang ditutup tadi dengan riba, diancam oleh Rasulullah, dosa riba itu yang paling ringan dosanya seperti seorang anak yang menzinahi ibunya. Wala'azubillah, ini dosa yang luar biasa. Ya, dosa yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa hindarkan kita dari berbagai jenis praktek-praktek keburukan ini yang tentunya akan membuat kita semakin tenggelam di dalam keburukan di dunia dan di akhirat, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka ya, neraka jahanam. Semua dosa yang dijanjikan oleh Allah neraka jahanam, maka dia masuk kategorinya adalah dosa besar. Saya kira cukup apa yang kita taklim pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, terima kasih. Terima kasih sekali atas apa yang telah disampaikan. 4 poin ini sangat penting dan ini sebenarnya poin-poin yang selalu kita temui di setiap harinya Ustadz ya. Hampir setiap hari kita temukan dan hampir setiap hari kita berhadapan dengan 4 perkara ini. Dan mungkin saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku yang ada di Facebook maupun di Instagram, boleh langsung saja ketik pertanyaannya jika ingin ada yang ditanyakan. Mungkin kalau misalnya sebentar tidak sempat kami bacakan, insya Allah kami akan tetap keep pertanyaannya dan insya Allah kami akan tanyakan di pekan selanjutnya kepada Ustadz Ikhwan. Untuk itu mungkin Ustadz, untuk hari ini, untuk pekan ini mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz. Sambil saudara-saudara kita juga mungkin ada yang mau bertanya, nanti insya Allah saya akan keep pertanyaannya Ustadz. Jadi silakan Ustadz, mungkin bisa dipimpin doa. Baik, mari sama-sama kita memanfaatkan waktu mustajab di hari Jumat yang berkah ini. Setelah kita bertaklim bersama non-travel, kita sama-sama berdoa kepada Allah, bermunajah, memohon kebaikan-kebaikan Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang menghidupkan dan mematikan kita semua, yang mencukupkan rezeki kita, yang maha segala-galanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan penjagaannya dari seluruh keburukan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Lakal hamdu ya rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jangan Engkau titipkan dosa dalam diri kami illa ghafartah, kecuali Engkau telah ampuni setelah kami mendengarkan taklim ini. Wala maridan illa syafaitah, dan tidak ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah kecuali Engkau titipkan bagi mereka kesembuhan. Wala mautan illa rahimtah, dan tidak ada di antara kami saudara-saudara kami Allah yang telah Engkau panggil kecuali Engkau rahmati mereka. Wala hajatan min hawaijid dunya ya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Dan tidak ada kebutuhan kami Allah terkait hajat kami dunia dan akhirat kecuali Engkau telah menanggung semua kebutuhan tersebut.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkan kesabaran kepada jiwa dan hati kami, kepada keluarga kami, kepada seluruh kaum muslimin dimanapun yang berada, terutama mereka yang saat ini sedang Engkau uji dengan musibah, dengan banjir, dengan gempa, dengan banjir bandang, dan seluruh saudara-saudara kami, ya Allah, yang Kau uji dengan sakit, dengan permasalahan hidup, ya Allah. Berikan jalan terbaik, jalan keluar bagi mereka semua, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz apa yang telah disampaikan hari ini. Walaupun waktu kita singkat, tapi ini sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, dan khususnya buat saudara-saudaraku yang ada di Instagram maupun di Facebook. Insya Allah seperti yang kita dengar, 4 poin tadi ya sangat penting untuk kita ingat dan sangat penting untuk kita hindari. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz, dan semoga Ustadz Ikhwan beserta keluarga diberikan selalu perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segera kesembuhan, dan seperti biasa bisa kembali beraktivitas membantu saudara-saudara kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Ustadz Ikhwan ini sangat aktif membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan ya. Jadi semoga cepat disembuhkan Ustadz, cepat disehatkan, Amin, amin. Sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa Ustadz. Untuk itu saya mewakili Nur Ala Nur ingin pamit undur diri. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.